Film dibuka dengan memperlihatkan seorang sad boy bernama Junso. Saat itu Junso sedang mempersiapkan hadiah ulang tahun untuk pacarnya. Setelah semuanya siap, akhirnya Junso pun menghubungi pacarnya dan dia bertemu pacarnya untuk mengejutkan pacarnya tentunya. Setelah Junso mengobrol panjang dengan pacarnya dan berniat untuk memberikan kejutan, ternyata yang terkejut bukan pacar Junso tetapi Junso. Junso terkejut karena tiba-tiba pacar Junso memilih untuk memutuskan dia tanpa ada alasan yang jelas. Dan sangat sad boy memang Junso ini karena hubungannya dengan pacarnya itu belum sampai 100 hari. Setelah diputusin pacarnya, akhirnya Junso pun flashback mengenang tentang kesad boyan dirinya. Jadi seumur hidupnya Junso ini hanya berpacaran sebanyak 3 kali. Dan di setiap pacaran Junso ini selalu menjadi sad boy karena Junso ini selalu diputusin terlebih dahulu oleh pacarnya. Dan terlebih sad boynya, semua pacar dari Junso selalu memutuskan Junso tepat sebelum 100 hari mereka berpacaran. Semua kejadian itu terjadi karena Junso orangnya ini terlalu nice guy. Jadi wanita seringkali bosan ketika berpacaran dengan Junso. Akhirnya Junso pun memutuskan pulang karena sedih habis diputusin. Sesampainya di apartemennya, Junso semakin terkejut karena ternyata apartemennya terjadi kebakaran. Kebakaran itu terjadi dikarenakan lilin yang digunakan Junso untuk kejutan ke pacarnya terjatuh dan menyebabkan kebakaran di dalam ruang apartemennya. Tentu hari itu adalah hari paling sial Junso, dimana dia habis diputusin, apartemennya kebakaran, dan terlebih lagi Junso harus dibawa ke kantor polisi karena dia menyebabkan apartemen terbakar. Junso pun ditahan di kantor polisi. Setelah itu Junso menelpon sahabatnya untuk meminta tolong supaya sahabatnya menjemput dia di kantor polisi. Setelah itu cerita pun beralih menceritakan sahabat Junso ini. Dia adalah seorang wanita yang seumuran dengan Junso. Namanya Yunwo, seorang wanita cantik yang digemari oleh banyak cowok. Junso sudah mengenal Yunwo semenjak mereka kecil, tepatnya ketika mereka berumur 10 tahun. Mereka berdua sangat dekat sampai-sampai Junso mengetahui semua hal yang disukai dan tidak disukai oleh Yunwo. Yunwo adalah seorang reporter yang mengabarkan soal cuaca sehingga Yunwo dikenal oleh banyak orang. Yunwo ini juga mempunyai banyak fans karena parasnya yang cantik. Tetapi di balik kelebihan dan kecantikan Yunwo itu, ternyata di belakang Yunwo ini orangnya suka berkata kasar, suka mabuk-mabukan dan melakukan hal-hal aneh lainnya. Dan semua hal itu hanya diketahui oleh sahabatnya yaitu Junso. Cerita pun kembali lagi ke masa sekarang. Yunwo yang ditelepon oleh Junso, Yunwo pun langsung ke kantor polisi untuk menjemput Junso. Ketika di kantor polisi, tentu semua polisi mengetahui siapa Yunwo ini karena Yunwo ini adalah seorang reporter yang dikenal banyak orang. Yunwo pun menunjukkan sifat baiknya. Dia meminta maaf kepada polisi dan meminta untuk menyusul temannya Junso. Junso pun dilepaskan dan akhirnya Yunwo dan Junso pulang bersama. Junso pun curhat kepada Yunwo tentang kesialannya hari ini, dimana dia diputusin, apartemennya kebakaran, dan hal-hal sial lainnya. Yunwo pun juga cerita kalau dia juga habis diputusin oleh pacarnya. Ternyata di hari itu mereka berdua mengalami kesialan yang sama. Karena Yunwo ini orangnya suka mabuk-mabukan, akhirnya dia mengajak Junso untuk mabuk bersama. Junso mengiyai hal itu dan akhirnya di situ mereka pergi ke tempat mabuk-mabukan. Yunwo pun langsung meminum banyak bir dan ketika itu dia mabuk. Dia pun curhat kepada Junso tentang asmaranya yang sangat-sangat pelik. Yunwo cerita bahwa ternyata selama ini dia berpacaran dengan suami orang. Junso pun langsung menasehati, "Kau tahu kan cintamu itu terlarang, kenapa kau terus melakukannya, Yunwo?" Jawab Yunwo karena memang dia sangat-sangat mencintai pria itu. Setelah curhat panjang, akhirnya Yunwo yang sudah kelelahan dan mabuk, dia pun pulang. Junso pun terpaksa harus menggendong Yunwo ketika pulang karena Yunwo tidak mampu lagi berjalan karena kondisinya yang mabuk. Ketika digendong oleh Junso, Yunwo yang mabuk dia pun mulai curhat lagi dan dia tiba-tiba memutuskan untuk menelpon pacarnya yang mana merupakan suami orang. Junso pun melarang karena dia tahu itu
bukan merupakan hal yang baik. Tetapi Yunwoo tidak mau dan bersikeras tetap melakukan telepon itu, dan akhirnya dia menelpon suami orang. Kemudian akhirnya Yunwoo tersadar di pagi hari dan dia menyesal menelpon berkali-kali pacarnya. Ternyata Yunwoo ini juga sangat mengenal keluarga Junso. Dan di pagi itu Junso, Yunwoo dan keluarga dari Junso makan bersama. Saat itu ayah Junso mengatakan hal yang aneh, yaitu ayah Junso mengatakan kalau sebaiknya Yunwoo dan Junso ini berpacaran saja karena mereka berdua sangat cocok sekali. Tetapi Yunwoo dan Junso langsung menolak hal itu karena nyatanya mereka sudah sahabatan sejak kecil. Mana mungkin mereka bisa berpacaran. Scene selanjutnya Junso mengantarkan pulang Yunwoo ke apartemennya. Sesampainya di apartemen Yunwoo, Junso seperti biasanya langsung membersihkan apartemen Yunwoo yang kotor sekali. Ya meskipun cantik, ternyata Yunwoo ini orangnya sangat jorok sekali. Setelah itu Junso pun mengantarkan Yunwoo pergi ke kantornya. Di perjalanan Junso basa-basi kepada Yunwoo, "Wo, memangnya kau tidak memiliki perasaan sama sekali kepadaku?" Balas Yunwoo, "Di dunia ini hanya ada dua tipe laki-laki. Yang pertama mapan dan yang kedua adalah tampan. Dan kau Junso tidak termasuk dalam salah satu dari kedua kategori itu." Selanjutnya kita diberitahu bahwa ternyata Junso ini sudah mencintai Yunwoo semenjak dia masih kecil. Tepatnya ketika itu mereka berdua sedang duduk di bangku SD. Dan karena mereka berdua ini terlalu dekat, jadi hubungan mereka hanya sebatas sahabat saja. Benarnya Junso pernah mengutarakan perasaannya ketika dia masih kecil kepada Yunwoo, tetapi Yunwoo tidak pernah menganggap dan membalas perasaan itu. Dan bukankah jika perempuan dan laki-laki bersahabat, ujian terberatnya adalah perasaan? Dan sejak saat itu juga Junso sadar bahwa memang tidak mungkin Yunwoo mencintai dirinya. Dan mulai sejak saat itu juga, demi bisa tetap terus berada di dekat Yunwoo, Junso rela untuk menjadi badut penghibur. Banyak di kantor, tiba-tiba di atas meja kantornya Yunwoo melihat ada secangkir kopi. Ternyata kopi ini berasal dari pacar Yunwoo yang merupakan suami orang lain. Ya, pacar Yunwoo ini adalah om-om brengsek bernama Lee. Lagi-lagi namanya seorang wanita Yunwoo ini yang meskipun sebelumnya sudah sakit hati karena ditinggal om-om brengsek satu ini, tetapi dia tetap senang dan dia kembali lagi kepada om-om brengsek ini karena dikasih hadiah kopi ini tadi. Om Lee pun akhirnya mengajak Yunwoo untuk makan malam. Tiba-tiba Yunwoo mendapatkan telepon dari Junso. Junso ternyata juga akan mengajak makan malam Yunwoo, tetapi Yunwoo yang sudah diajak Om Lee akhirnya menolak ajakan dari Junso. Dan seketika itu juga Junso sadar bahwa Yunwoo telah berbaikan dengan Om Lee. Dan memang selama ini Junso bagai badut yang membawa tawa dan cerita. Begitu tangis dari Yunwoo berhenti, dia beralih ke lain hati lagi. Sebenarnya saat itu Junso merasa sakit hati karena ketika Yunwoo sedih dia selalu bercerita dan ditemani oleh Junso. Tetapi ketika Yunwoo sudah senang, dia selalu meninggalkan Junso. Tapi lagi-lagi Junso tidak bisa berhenti mencintai Yunwoo, karena bagi Junso mencintai Yunwoo adalah patah hati yang dia ciptakan sendiri. Akhirnya di malam harinya Junso pun diajak pergi ke bar dengan teman cowoknya. Ketika di bar, Junso bertemu dengan wanita yang sangat cantik bernama Hejin. Akhirnya di situ mereka berdua pun mengobrol panjang lebar. Setelah mengobrol panjang, Hejin tahu bahwa Junso ini ternyata orangnya sangat polos, baik dan juga sangat nice guy. Akhirnya Hejin pun menggoda Junso. Tetapi Junso yang merupakan pria baik-baik, dia pun tidak tergoda dengan godaan dari Hejin. Di saat yang lain, Yunwoo yang sedang makan malam dengan Om Lee, tiba-tiba Om Lee ditelepon oleh istrinya dan disuruh pulang. Tentu Om Lee tidak bisa menolak. Akhirnya dia pun memutuskan untuk meninggalkan Yunwoo. Dan lagi-lagi Yunwoo yang sedih ketika ditinggal oleh Om Lee. Akhirnya Yunwoo pun memutuskan untuk menelpon Junso untuk meminta dia agar menjemputnya. Sebenarnya saat itu Junso bisa menolak karena ketika itu Junso sedang berkencan dengan Hejin. Tetapi lagi-lagi karena dia terlalu peduli dengan Yunwoo, akhirnya dia pun memutuskan untuk meninggalkan Hejin dan pergi untuk menyusul Yunwoo. Sesampainya di Yunwoo, Yunwoo pun sudah dalam keadaan mabuk dan sedih. Dia pun nangis dan bercerita panjang kepada Junso. Dan lagi-lagi Junso sebagai badut, dia pun di situ menghibur dan mengajak pulang Yunwoo.
Keesokan harinya, Yunwoo pun bertemu dengan Om Lee di kantor. Dan tiba-tiba Om Lee meminta Yunwoo untuk tidak dekat-dekat dengannya lagi karena takut ketahuan istrinya. Saat yang lain karena sudah dekat, akhirnya Junso dan Haejin memutuskan untuk makan malam bersama. Dan tidak diduga ketika mereka berdua sedang makan malam, tiba-tiba Haejin ditarik oleh seorang pria. Ternyata pria itu adalah pacar dari Haejin. Dan akhirnya Haejin pun meninggalkan Junso sendirian di tempat makan itu. Sangat sad boy memang Junso ini karena selama ini dia tidak mengetahui kalau Haejin masih mempunyai pacar. Junso yang galau akhirnya memutuskan untuk pergi ke toko langganannya. Dan di saat yang sama Yunwoo yang patah hati juga karena habis diputusin oleh Om Lee, akhirnya dia ke toko yang sama dengan Junso dan di situ mereka berdua duduk dan mabuk bersama. Lagi-lagi seperti biasanya di situ Junso melakukan tugasnya sebagai badut, yaitu mendengarkan curhatan dan kesedihan dari Yunwoo dan dia menghibur Yunwoo. Dan ya, usaha yang dilakukan Junso untuk menghibur Yunwoo berhasil. Yunwoo berhasil melupakan kesedihannya dan tertawa lepas ketika itu. Saat itu Junso pun menyadari bahwa satu-satunya lelaki yang bisa membuat tertawa Yunwoo dengan lepas adalah Junso sendiri. Junso melakukan itu semua karena baginya cinta itu sederhana. Jika kamu tidak bisa membuatnya jatuh cinta, cukup hanya dengan membuatnya tertawa saja. Dan saat mereka berdua sedang tertawa bersama-sama, tiba-tiba Junso mengajukan pertanyaan, "Yunwoo, apakah aku ini tidak termasuk ke dalam tipe laki-laki yang kau sukai?" Jawab Yunwoo, selama 18 tahun ini memang Yunwoo hanya menganggap Junso sebagai sahabatnya saja. Dia tidak pernah melihat Junso sebagai lelaki sejati karena Junso ini orangnya terlalu baik hati. Dan memang selama 18 tahun ini Yunwoo selalu mampu membuat Junso jujur mengenai segala hal kecuali satu, perasaannya. Dan mumpung ketika itu mereka berdua sedang mabuk, tiba-tiba Junso memberanikan dirinya dan mencium Yunwoo. Yunwoo yang saat itu sedang mabuk juga, dia pun membalas ciuman itu dan akhirnya mereka berdua tidak sadarkan diri dan tiba-tiba tertidur di kamar Yunwoo. Ketika bangun di pagi harinya, Junso berusaha mengingat kejadian tadi malam dan dia sangat menyesal dengan apa yang dilakukannya. Tapi dia berpikir pasti Yunwoo akan melupakannya karena saat itu dia sedang sangat mabuk. Dan saat itu juga tiba-tiba Yunwoo menggandeng tangan Junso dan Yunwoo ternyata mengingat semuanya. Tetapi yang dikagetkan oleh Junso, ternyata Yunwoo tidak menganggap sama sekali ciuman yang dilakukan oleh Junso karena nyatanya memang Yunwoo tidak ada perasaan sama sekali kepada Junso. Seketika itu juga Junso sadar kesalahan terbesarnya bukanlah jatuh cinta kepada Yunwoo, tetapi berpikiran bahwa Yunwoo juga bisa jatuh cinta kepadanya. Dan mungkin memang dia hanya ditakdirkan untuk sebatas menjadi badut saja. Setelah itu adegan beralih ke Junso yang menemui Om Lee. Dia meminta agar Om Lee tidak menemui Yunwoo lagi. Itu Junso lakukan demi kebahagiaan Yunwoo. Tidak hanya sebatas itu, Junso yang ingin Yunwoo segera merupakan Om Lee, Junso pun mengenalkan Yunwoo ke teman cowoknya. Teman cowok Junso ini bernama Andrew. Mereka berdua kenalan ketika sedang dalam masa pelatihan militer, di mana Andrew ini merupakan junior dari Junso. Akhirnya setelah itu Junso, Yunwoo dan Andrew makan malam bersama. Ternyata Andrew ini sudah tertarik dengan Yunwoo dari dulu. Andrew mengetahui Yunwoo karena Yunwoo pernah menjemput Junso dan di situ dia pun mulai stalker tentang siapa Yunwoo ini dan dia mengetahui bahwa Yunwoo adalah penyiar di televisi. Dan sejak malam itu akhirnya Yunwoo pun semakin dekat dengan Andrew dan mereka berdua sering jalan bersama dan semakin lama semakin mesra. Tentunya melihat hal itu Junso sedikit cemburu, tetapi dia tidak masalah asalkan Yunwoo bisa bahagia. Junso pun ikut bahagia. Keesokan harinya Junso yang bekerja sebagai guru SD, dia pun terkaget karena tiba-tiba di SD itu dia bertemu dengan Haejin. Dan ya, ternyata Haejin ini diterima juga sebagai guru SD di tempat yang sama dengan Junso. Dan akhirnya setelah itu mereka berdua kembali mengobrol lagi. Haejin bercerita kepada Junso bahwa dirinya sudah putus dengan pacarnya dan sekarang dirinya sedang jomblo. Dan karena sedari awal Haejin ini sudah tertarik dengan Junso karena Junso orangnya sangat baik, akhirnya Haejin pun memutuskan untuk PDKT kepada Junso. Dari hari ke hari Junso dan Haejin pun semakin dekat. Tetapi lagi-lagi ketika dia sedang bersama Haejin, dia tidak bisa melupakan bayangan dan kenangan akan Yunwoo.
Junso juga bingung terhadap dirinya karena ini pertama kalinya wanita ada yang mencintai begitu tulus dirinya. Tapi kenapa dia tidak bahagia atau tidak senang karena itu? Ketika makan berdua bersama Haejin, Junso pun tiba-tiba melakukan hal-hal yang aneh. Dia menyuruh Haejin untuk berkata kasar, menyuruh Haejin untuk mabuk layaknya seperti Yunwoo. Sampai akhirnya Haejin menyadari bahwa selama ini Junso tidak pernah menganggap Haejin dan Junso selalu melihat Haejin ini sebagai Yunwoo. Dan saat itu juga Haejin marah dan dia bilang kepada Junso, lebih baik kau mengejar Yunwoo saja. Dan Haejin pun memutuskan dan pergi dari Junso. Keesokan harinya Junso pun meminta maaf kepada Haejin. Tetapi balas Haejin bahwa yang ada di hatinya Junso hanya Yunwoo saja dan dia menyarankan agar Junso tetap mengejar cintanya yaitu Yunwoo. Seketika itu juga Junso tersadar bahwa memang dia hanya mencintai Yunwoo. Junso pun mulai menghubungi Yunwoo, tetapi di saat yang lain ternyata Yunwoo sedang bermesraan dengan Andrew. Tetapi Junso pantang menyerah. Dia pun terus menelpon Yunwoo dan dia terus mengganggu Yunwoo yang sedang berduaan dengan Andrew. Dan akhirnya Yunwoo yang sebal, akhirnya Yunwoo mematikan telepon dari Junso dan tidak mengangkat teleponnya lagi. Junso yang merasa cemburu, akhirnya dia bingung mau ngapain. Dia pun akhirnya memutuskan untuk menelpon teman cowoknya dan dia akhirnya memutuskan untuk mabuk bersama dia. Saat Junso mabuk, dia pun tersadar bahwa selama ini Junso hanyalah badut dikala Yunwoo sedang gabut dan bertugas untuk menghibur dan menemaninya saja. Dia pun curhat kepada temannya, bagaimana aku bisa menjadi seorang badut selama 18 tahun ini, apa yang harus kulakukan? Teman Junso pun langsung menasihati Junso bahwa yang harus dilakukan Junso adalah menyatakan perasaannya karena dia merasa bahwa yang paling cocok dengan Yunwoo adalah Junso. Dan karena mendapat nasihat itu ditambah lagi Junso sedang mabuk, akhirnya dia pun memutuskan untuk pergi ke Yunwoo dan memutuskan untuk menyatakan perasaannya. Junso pun langsung pergi ke apartemen Yunwoo, tetapi dia tidak menemukan Yunwoo karena Yunwoo sedang keluar. Tetapi tiba-tiba saat itu Yunwoo pulang dan dia bersama Andrew. Junso pun berkata kepada Yunwoo, Yunwoo lebih baik kau tidak berpacaran dengan si Andrew itu. Seperti biasanya Yunwoo tidak pernah menganggap omongan dari Junso, dia pun mengabaikan omongannya. Sudahlah Junso, kau diam saja, kau tidak tahu apa-apa soal cinta. Junso yang selama 18 tahun ini selalu menjadi badut dan dia hanya diam ketika ditindas oleh Yunwoo. Akhirnya saat itu Junso pun mengeluarkan semua amarahnya. Apa Yunwoo katamu arti cinta? Yang tidak tahu arti cinta itu kau Yunwoo. Karena selama ini kau hanya mencintai dirimu sendiri. Lihat itu Om Lee, bagaimana bisa kau berpacaran dengan suami orang? Memangnya kau tidak memikirkan bagaimana perasaan istrinya dan anak-anaknya? Dan juga soal patah hati, memangnya selama ini hanya kau saja yang bisa patah hati ya? Sudah 18 tahun aku menjadi badut bagimu, menghiburmu di saat kau sedih. Tapi apa kau pernah menghiburku Yunwoo? Kau sebenarnya tahu kan kalau aku menyukaimu selama 18 tahun ini, tapi kau tidak pernah menoleh ke belakang sama sekali dan kau tidak pernah menganggap sebagai lelaki Yunwoo. Mendengar hal itu Yunwoo pun menangis dan dia membalas perkataan Junso, tidak ada yang menyuruhmu untuk mencintaiku Junso dan lebih baik mulai sekarang kita tidak usah bertemu lagi. Setelah mengatakan itu semua Junso pun memutuskan untuk pulang. Dia pun termenung dan dia agak menyesali apa yang dia katakan, tetapi tidak masalah karena yang penting perasaannya telah keluar. Dan dia sadar bahwa Yunwoo hanya hadir bukan takdir dan dia hanya sekedar momen tanpa komitmen. Junso juga menyadari kalau Yunwoo tidak mungkin mencintai Junso. Ya memang beberapa orang diciptakan menjadi terlalu dekat untuk dipandangi, namun terlalu jauh untuk digapai. Keesokan harinya Yunwoo bertemu dengan Andrew dan dia mengatakan kepada Andrew kalau dia tidak mempunyai perasaan kepada Andrew. Di saat yang lain ternyata gosip perselingkuhan antara Yunwoo dan Om Lee tersebar ke publik. Mengetahui hal itu di berita tentu Junso khawatir. Dia pun menelpon Yunwoo tetapi Yunwoo tidak pernah mengangkatnya. Akhirnya Junso pun memutuskan untuk meng-SMS Yunwoo dan dia meminta maaf atas apa yang dikatakannya kemarin karena menurut Junso itu perkataan yang sangat egois dari dirinya. Dan karena nama Yunwoo sudah sangat buruk di publik, dia pun dipecat dari pekerjaannya dan semua publik mencemooh dirinya. Dan karena itulah akhirnya Yunwoo memutuskan untuk pergi ke luar negeri dan dia bilang kepada Junso kalau dia akan meninggalkan Korea.
Tentu Junso sangat sedih mendengar hal itu sembari dia membuka-buka mengenai foto antara dia dan Yunwoo, dan dia mengenang bahwa selama ini memang Junso hanya mencintai Yunwoo. Keesokan harinya ketika hari H, Yunwoo akan pergi ke luar negeri. Tiba-tiba Junso melakukan hal nekat. Dia tiba-tiba pergi menjemput Yunwoo dan dia sekali lagi menyatakan seluruh perasaannya. Kali ini Junso benar-benar mengatakan perasaan setulus hatinya, dan dia mengatakan bahwa memang selama 18 tahun ini pria yang cocok untuk Yunwoo hanya dirinya saja. Yunwoo pun juga menyadari bahwa selama ini orang yang selalu mengerti dirinya dan selalu ada ketika dirinya sedang di bawah hanyalah Junso. Dan akhirnya Yunwoo pun menerima Junso sebagai pacarnya, dan akhirnya mereka berdua pun bersama dan berpacaran. Ya, begitulah ending dari film ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa saksikan konten alur cerita universe selanjutnya.